Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul bahasan kali ini adalah Khazanah Keilmuan Islam di Kesultanan Buthuni. Kesultanan Buthuni adalah salah satu kesultanan di Nusantara yang memiliki curahus atau keunikan tersendiri. Salah satu keunikan tersebut adalah Khazanah Keilmuan Islam yang lebih cenderung kepada faham sufi atau faham tasawuf, baik tasawuf akhlaki maupun tasawuf falsafi. Faham sufi atau faham tasawuf di Kesultanan Buthuni dikembangkan baik oleh ulama dari luar yang datang atau diundang untuk mengajar di Kesultanan Buthuni, ataupun juga ulama Buthuni sendiri setelah pulang mendalami ilmu Islam dari Timur Tengah. Kecenderungan pada faham sufi atau faham tasawuf ini terlihat dari dua hal, yaitu karya-karya ulama Buthuni sendiri dan literatur-literatur kitab yang menjadi bahan kajian zaman lalu. Untuk karya tulis ulama Buthuni sendiri terbagi dua hal lagi, yaitu karya kitab yang berbahasa Arab dan karya sastra syair yang berbahasa Wulio. Kesemua hal di atas didasarkan dari kumpulan kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip di Kesultanan Buthuni, di mana yang diamanahkan untuk merawat dan menjaganya yaitu Pak Al-Mujazi Mulku. Kitab-kitab yang disusun ulama Buthuni sendiri, misalnya Sultan Laude Muhammad Aidrus Qaimuddin, dari sekitar 20 kitab yang disusun beliau, sebagian besar mengupas ilmu tasawuf termasuk faham hulul dan faham ittihad. Selebihnya dari itu adalah ilmu fikih, ilmu hadis dan lain-lain. Adapun karya sastra syair yang berbahasa Wulio, di antara puluhan syair atau kabanti yang disusun, hampir semua berisi syair tasawuf, baik berasal dari faham tasawuf akhlaki maupun tasawuf falsafi. Selebihnya dari itu adalah syair nasihat, syair ilmu fiqih, syair sejarah dan lain-lain. Mengenai kitab-kitab yang menjadi literatur atau yang didalami atau yang dikaji, sebagian besar adalah ilmu tasawuf, baik tasawuf akhlaki maupun tasawuf falsafi. Kitab-kitab tasawuf yang dimaksud beserta dengan musannifnya yaitu: 1. Hujatul Islam Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Arba'in, Al-Hubul Maulid. 2. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, An-Nafahatul Ilahiyah fi Kaifi As-Sulukul Tariqatul Muhammadiyah, Rawatib As-Samani, Iqasatul Lahfan wa Mu'minatul Wahlan, Jaliyatul Qarab wa Mumlabul Arab, Risalah fil Ahwalul Muraqqabah. 3. Syekh Muhammad bin Fadil Al-Buhran Mufuri, At-Tuhfatul Mursala ila Ruhi An-Nabi, Al-Hakikatul Muwafiqah li Syar'iyatul Muhammadiyah. 4. Syekh Hamzah Al-Fansuri, Asrarul Arifin, Surabul Asikin. 5. Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Nurud Daqaiq. 6. Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syiarus Salikin ila Ibadatul Rabbil Alamin, Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin. 7. Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari, Zubdatul Asrar. 8. Syekh Nurin Ar-Raniri, Ma'ul Hayat li Ahlul Mamat, Jawahirul Ulum fi Kasful Ma'lum. Selain kitab-kitab yang jelas musannifnya itu, ada juga kitab-kitab yang kurang jelas siapa musannifnya, yaitu kitab Al-Ikhwan fil Ibadatir Rahim. Pada kumpulan kitab yang diriwayat oleh Pak Al-Mujazi Mulku, selain kitab tasawuf, selebihnya adalah kitab ilmu hadis, ilmu ketabiban atau ilmu pengobatan, ilmu ramalan dan lain-lain. Ada yang mesti pula diketahui pada kitab-kitab tersebut, yaitu kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani, yaitu ada dua, yakni Syiarus Salikin ila Ibadatul Rabbil Alamin dan Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin. Untuk kitab Syiarus Salikin,
bisa didapatkan di toko-toko kitab. Sedangkan Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbul Alamin adalah kitab langka. Hawas Abdullah dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara menulis bahwa kitab Zadul Muttaqin sampai saat ini belum diketemukan. Dr. Abdul Rahim Yunus dalam disertasinya yaitu posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19 menulis bahwa kitab Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbul Alamin kondisi kitabnya sudah rapuh dan beberapa bagian tulisannya sudah susah terbaca. Untuk diketahui bahwa Dr. Abdul Rahim Yunus adalah salah seorang yang diperkenankan untuk membuka langsung dan membaca langsung kitab-kitab yang ada pada Pak Al-Mujazin Mulku saat Abdul Rahim Yunus meneliti untuk disertasinya. Sepengetahuan pribadi, ada juga kitab-kitab selain yang dirawat oleh Pak Al-Mujazi Mulku, walau tidak sebanyak beliau. Kitab-kitab itu misalnya kitab Tajul Mulk, yakni kitab ilmu pemerintahan, dan juga kitab dan naskah yang lain. Atas kecenderungan pada pendalam ilmu tasawuf di Kesultanan Butuni, pribadi memperkirakan atau berasumsi bahwa ini bermula ketika Sultan keempat yaitu Sultan Gayanu Ihsanuddin meletakkan undang-undang dasar kesultanan dengan nama Murtabat 7 yang terinspirasi dari faham sufi Martabat 7 dan Insan Kamil. Karena konstitusi inilah yang membuat ketika berdinamika atau berinteraksi dalam bingkai konstitusi tersebut, maka mau tidak mau akan terbawa kepada faham tasawuf. Wallahu alam bisawab. Demikianlah bahasan kita mengenai khazanah keilmuan Islam di Kesultanan Buturi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.